Mungkin ada nggak hal yang harus dihindari, terutama untuk ibu hamil nih, agar ketika dia sedang mengandung itu tetap tetap bayinya sehat, kemudian Yes. apa yang perlu dijaga gitu sih? Yang dijaga nomor satu adalah waktu untuk istirahat tuh nomor satu ya. Hmm. Kadang-kadang kan kalau hamil trimester pertama karena mual muntah, badan nggak enak, tidur jadi nggak cukup. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan tuh juga harus dijaga. Nah, untuk makan, ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Contohnya makanan-makanan mentah. Saya sarankan tidak mengkonsumsi makanan mentah seperti Hmm. sushi atau steak yang setengah atau steak yang nggak well done ataupun misalnya telur setengah mateng. Kenapa? Memang ada yang bilang ini sehat, tapi hati-hati banyak bakteri pada daging ataupun olahan dari protein hewani yang tidak matang dan bisa menyebabkan infeksi pada janinnya. Itu yang kita tidak mau. Nah, kemudian juga membatasi konsumsi teh, kopi, dan coklat. Karena ketiga zat ini bisa membatasi penyerapan nutrisi terutama zat besi di lambung. Sehingga kebanyakan ibu hamil di Indonesia nih, aduh yang paling lucu nih, Indonesia kan banyak sayuran melimpah ruah, daging melimpah ruah. Tapi nomor satu adalah kebanyakan anemia. Oh Kenapa? iya. Kebanyakan kopi. Dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi. Akhirnya zat besinya tidak terserap gitu. Nah, padahal kan bayam, brokoli murah-murah di sini ya kan. Itu adalah sumber zat besi dan asam folat yang paling bagus. Nah, jadi itu makanan-makanan yang dibatasi. Kemudian yang ketiga adalah harus sehat secara emosional. Jadi sebagai ibu hamil, kita juga harus mengerti nih, harus mempelajari. Makanya kan kita memfollow IG-nya Dunia Parenting nih, supaya kita tahu nih, apa sih yang bisa terjadi pada saat kita hamil, perubahan apa yang terjadi. Jadi kita sudah aware nih, oh aku lagi mengalami fase ini. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya kita bisa mengolah emosi kita jadi lebih baik. Kalau kita nggak tahu, kita kerjanya jadi cuma marah-marah, kenapa sih badanku gini, kenapa sih begini ya, komplain terus jadinya. Nah, bapaknya yang nggak tahu apa-apa juga kayak, aku harus gimana? Serba salah. Nah, itu adalah 3 hal yang penting terutama untuk menjalani kehamilan. Karena kehamilan ini kan 9 bulan dan terbagi jadi 3 fase. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Biasanya trimester yang paling enak adalah trimester pertama. Trimester yang paling enak dan sampai aduh nggak kerasa kayak hamil adalah trimester kedua. Begitu trimester ketiga dia balik pegel-pegel lah, perutnya berat lah, jalan ke sini capek lah, pengennya tiduran dan sebagainya. Jadi beda-beda komplain nih. Jadi memang masing-masing fase kehamilan memiliki tantangannya sendiri. Mungkin nggak, biasanya bapak-bapak suka nanya gini nih kalau konsultasi sama saya, dokter kalau trimester pertama ini boleh hubungan intim atau enggak? Ya kan? Nah, jawabannya sebenarnya tidak ada larangan untuk berhubungan. Tapi mungkin frekuensinya dikurangin. Dari beberapa jurnal disarankan seminggu maksimal 2 kali saja. Dan sebisa mungkin tidak melakukan ejakulasi di dalam karena sperma itu mengandung adanya zat prostaglandin yang bisa merangsang kontraksi rahim. Gitu.